up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Semenciri Kecamatan Kutai Baru, yang saya hormati Kepala Desa Bapak Kepala Desa Semenciri Kecamatan Sunggal, yang saya hormati Ketua BK Masjid Taqwa, yang saya hormati Ketua FKSNM, dan juga para asatidzah, orang tua kami, para mubaligh, para tokoh, dan juga tidak lupa ada channel YouTube di sini, Mencirim Syariah. Ahalannya mana Mencirim Syariah? Mencirim Syariah ada dari FKSMM, apa ya? Dan ada dari Sahibul Qalbu. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita dapatkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini Allah memberikan nikmatnya yang sangat besar kepada kita. Allah limpahi kepada kita nikmat yang sangat-sangat besar. Bahkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah tersebut, niscaya kamu tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan masya Allah, bagi yang berbahagia ini kita semua mendapat susu kedelai, Pak ya. Susu kedelai. Silakan diminum Bapak Ibu yang terhormat. Mumpung masih panas ya, masih hangat. Kalau udah dingin rasanya keenakan. Silakan diminum, makan kuenya juga. Pagi-pagi masih segar, masih hangat. Bapak Ibu yang terhormat, satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, tuba liman hudiya ila dini rabbih wa kana 'aishuhu kifafan wa qani'. Hadis ini memiliki arti tuba, berbahagialah, berbahagialah, senanglah, menang, liman hudiya ila dini rabbih, bagi orang yang mendapatkan hidayah, bagi orang yang mendapatkan nikmat hidayah dari Tuhannya, bagi orang yang mendapatkan hidayah Islam, hidayah nur Islam. Wa kana 'aishuhu kifafan wa qani'. Walaupun hidupnya dalam keadaan yang cukup, namun dia memiliki sifat yang qanaah. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah, semoga kita yang hadir di masjid yang penuh berkah ini saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak ya. Ibu juga sehat walafiat Ibu. Alhamdulillah. Allah memberikan hidayah yang sangat besar kepada kita. Allah memberikan nikmat hidayah yang cukup besar kepada kita. Bahkan insya Allah semua kita yang hadir di masjid yang penuh berkah ini lahirnya dalam keadaan muslim, ya Pak ya, lahir keadaan muslim, tumbuh dari hidup dari orang tua ayah yang muslim, ibu muslimah, keluarga muslim, lingkungan muslim, itu
merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama paman Rasul Bapak? Abu Thalib. Siapa pamannya yang lain? Abu Lahab. Baik. Abu Thalib, ada Abu Lahab, paman Rasul. Bapak Ibu yang terhormat, kita lihat Abu Thalib dulu. Itu paman Rasul yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasul yang senantiasa melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasul yang semenjak kecil Nabi Muhammad tinggal bersama dia. Lebih 10 tahun, sekian puluh tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama pamannya. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa pamannya berniaga, berdagang ke negeri Syam. Di mana Syam, Bapak? Kalau sekarang di Suriah, daerah Turki, Palestina, itu daerah Syam. Dan saat ini saudara-saudara kita di sana dalam keadaan musibah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi mereka semua dan Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana. Paman Rasulullah Abu Thalib berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi Muhammad masih berumur 12 tahun. 12 tahun kelas berapa SD, Pak? Kelas 6 SD. Lebih kurang ya kalau kita kelas 6 SD. Berangkat bersama pamannya ke negeri Syam. Dalam perjalanan mau nyampe ke negeri Syam, berhenti di satu rumah tempat ibadah namanya Sawma'ah Ar-Rahib, seorang pendeta. Dan pada saat itu Rahib Bahirah tadi mengundang semua kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Thalib. Dia menyediakan makanan, hidangan yang sangat besar. Jadi semua diundang untuk makan di rumahnya. Semuanya masuk. Si pendeta melihat, apakah semua sudah masuk? Si pendeta nanya, apakah kalian semua sudah masuk? Apakah ada yang masih di luar? Mereka mengatakan, sudah Bapak, kami sudah masuk semua, tidak ada yang di luar. Bapak pendeta Bahirah tadi mengatakan, tidak, masih ada yang di luar, belum masuk semua. Mereka mengatakan, sudah, kami sudah masuk semua, cuma ada anak kecil yang kami bawa masih main-main di luar, masih di luar. Nabi Muhammad masih 12 tahun. Ya kadang kan anak 12 tahun tidak dibiarin aja main-main dan sebagainya. Masih di luar umur 12 tahun. Pendeta tadi mengatakan, bawa dia masuk. Bawa dia masuk. Masuklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil pada saat itu. Setelah diberikan hidangan oleh pendeta Bahirah, kemudian selanjutnya mereka selesai makan, mereka keluar. Bahirah menahan Abu Thalib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditahan, ditanya, apakah ini anakmu? Abu Thalib mengatakan, iya ini anakku. Bahirah mengatakan, tidak, ini bukan anakmu. Anak ini pada saat ini ayahnya sudah meninggal. Kamu bukan ayahnya. Masya Allah, Bapak Ibu yang terhormat. Pendeta sudah tahu ilmu tentang bahwa akan ada datang Nabi. Ayahnya masih sudah meninggal. Baru paman Abu Thalib mengatakan, iya benar, ayahnya sudah meninggal dan aku adalah pamannya. Kemudian pendeta melihat badan Rasulullah SAW, ternyata di dalam Rasulullah ada tanda kenabian. Baru akhirnya pendeta mengatakan kepada Abu Thalib, jangan kalian lanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Segera kalian pulang.
segera kalian kembali ke kota suci Madinah. Jangan lanjutkan perjalanan, segera kalian kembali ke kota suci Makkah. Jangan lanjutkan perjalanan. Abu Thalib benar, ada apa nih Bapak? Kami mau dagang, kami bukan mau cari musuh, kami mau berdagang. Akhirnya mengatakan pulang kalian. Karena kalau orang Yahudi melihat anak kecil ini, melihat Muhammad ini, maka orang Yahudi itu akan membunuh dia. Pulang kalian. Akhirnya Abu Thalib bersama Rasulullah Muhammad SAW kembali ke kota suci Makkah. Dari 12 tahun. Kemudian Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Berarti berapa tahun untuk Rasulullah SAW pada saat itu? Dan ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, paman Rasul masih tinggal bersama beliau. Paman Rasul masih tinggal bersama beliau. Berarti sudah sekian puluh tahun Pak ya. Sudah sekian puluh tahun. Namun Bapak Ibu yang terhormat, di akhir hayat Abu Thalib, di akhir hayat Abu Thalib, Rasulullah katakan, "Ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah ya paman. Kalimatun uhajju laka 'inda Allah. Itu adalah kalimat yang aku akan lindungi kamu di hadapan Allah. Itu adalah kalimat yang aku akan bela kamu di hadapan Allah. Katakan la ilaha illallah. Di samping Abu Thalib, Rasulullah Muhammad SAW, dan di sebelahnya ada Abu Jahal dan pengikutnya. Abu Jahal mengatakan, "Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati abaina, apakah kamu benci kepada agama nenek moyang kita?" Rasulullah terus katakan, "Ya wahai paman, katakan la ilaha illallah." Abu Jahal mengatakan, "Wahai Abu Thalib, apakah kau benci kepada agama nenek moyang kita?" Rasulullah ulangi dan Abu Jahal terus ulangi. Akhirnya Bapak Ibu terhormat, apa yang dikatakan oleh Rasulullah di akhir hayat? Apa yang dikatakan pamannya di akhir hayatnya? Pamannya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Thalib tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Lebih 20 tahun tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak? Apa sebabnya? Karena Allah tidak menginginkan hidayah kepadanya. Karena Allah tidak menghendaki hidayah kepada paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal keponakannya adalah seorang nabi. Padahal dari awal pamannya percaya dengan Nabi. Padahal ketika orang kafir ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya yang melarang, "Jangan, ini keponakanku, jangan kalian ganggu." Padahal ketika orang kafir menawarkan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, jika kau mau, kami akan berikan seorang pemuda yang lebih tampan dari Muhammad, sehingga Muhammad kami ambil dan kami serahkan kepada pemuda yang lebih tampan." Diganti, ditukar. Pamannya tetap larang. Pamannya katakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, penduduk kota suci Makkah mengatakan begini dan begini." Memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad berhenti menjalankan dakwahnya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya wahai paman, kalau mereka letakkan bulan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, jika aku tinggalkan agama ini, dakwah ini, ma'tarab, aku tidak akan tinggalkan wahai paman. Aku tidak akan tinggalkan." Apakah paman Nabi tidak percaya dengan Nabi? Percaya tidak? Percaya. Nabi, paman Nabi itu percaya dengan Nabi Muhammad. Tapi kenapa di akhir hayat pamannya tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Karena Allah lam yurid hidayah, tidak memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Kita katakan kembali, alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah Islam kepada kita semua. Itu nikmat, nikmat yang sangat besar. Bapak Ibu sering mendengar kajian ustaz-ustaz kita, ceramah kita, setiap mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah
kepada kita semua, dan hidayah paling besar, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Benar, nikmat iman dan Islam. Paman Nabi saja sekian puluh tahun tinggal bersama Nabi Muhammad tidak mendapatkan nikmat hidayah. Kemudian Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, paman Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, Ibrahim adalah seorang nabi, namun ayahnya itu tidak beriman. Ayahnya tidak beriman. Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada kaumnya dan berdakwah kepada ayahnya, namun ayahnya tidak mau beriman. Kenapa tidak mau beriman? Kembali kepada yang tadi kita sampaikan. Li'anna Allah lam yurid hidayah. Karena Allah tidak menginginkan hidayah kepadanya, karena Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Ayah Nabi, tadi paman Nabi, sekarang ada lagi istri Nabi. Siapa istri Nabi? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bayangkan Bapak Ibu terhormat, mereka Nabi Nuh, Nabi Lut, namun kedua istrinya tidak mau beriman. Kedua istrinya tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya. Keduanya tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Keduanya tidak mau beriman, Bapak Ibu yang terhormat. Kenapa? Li'anna Allah lam yurid hidayah. Karena Allah tidak menginginkan hidayah untuknya. Karena Allah tidak menghendaki hidayah kepada kedua orang tersebut. Karena Allah tidak menginginkan hidayah kepada dua istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut tersebut. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah alladzi hadana lil iman wal Islam. Mari kita baca sama-sama. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Sama-sama. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Itu pada masa nanti. Kalau sekarang kita juga bisa melihatnya, Bapak Ibu. Ada saudara-saudara kita, mungkin sahabat-sahabat kita, kolega kita yang membantu syiar Islam, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan sebagainya. Namun mereka belum memeluk agama Islam. Ada kata kita mungkin punya sahabat namun di luar agama kita, tapi kita dekat sama dia karena kita hubungan sosial kita sama dia. Namun dia tidak memeluk agama Islam. Kenapa? Li'anna Allah lam yurid hidayah. Karena Allah belum menginginkan hidayah untuk mereka. Bapak Ibu terhormat, kita sudah mengatakan bahwa kita alhamdulillah lahir dalam keadaan muslim, besar dalam keadaan muslim, dan sampai sekarang kita juga hidup dalam keluarga dan lingkungan yang muslim. Apa yang menjadi kewajiban bagi kita, Bapak Ibu terhormat? Apa yang menjadi kewajiban bagi kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota suci Makkah selama berapa tahun? Ada yang tahu, Bapak Ibu terhormat? Ibu-ibu ada yang tahu berapa tahun Nabi berdakwah di kota suci Makkah? Ada yang 18, ibu-ibu berapa tahun, Bu? 13 juga, Masya Allah. Kayaknya tahu semua ini. 13 tahun. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota suci Makkah. Dan kalimat yang pertama dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berada di atas bukit Safa. Ya, insyaallah nanti Bapak Kepala Desa nanti akan melaksanakan umroh, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesehatan dan melaksanakan ibadah dengan lancar. Nanti Bapak Ibu terhormat, khususnya Bapak Kepala Desa, ketika berdiri di atas bukit Safa. Bukit Safa itu kan tempat kita sa'i. Di atas bukit Safa, ingat Bapak Ibu terhormat, di atas bukit Safa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil penduduk kota suci Madinah dan menyampaikan awal dakwah Rasulullah dengan terang-terangan. Di atas bukit Safa, Rasulullah panggil semua penduduk kota suci Makkah. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Adi, ya Bani Fihr, dipanggil semua kabilah
Kemudian Rasulullah katakan, Ara'aytum law akhbartukum anna khaylan wara'a hadha al-wadi yuridu an yughira 'alaykum akuntum musaddiqin? Kalau kukatakan kepada kalian semua, kalau jika kukatakan kepada kalian semua bahwa di balik lembah ini ada satu pasukan berkuda yang akan datang menyerang kalian, kalian percaya atau tidak? Mereka semua orang mengatakan, "Shaddaqna ya Muhammad, kami percaya kepada wahai Muhammad. Shaddaqna ya Muhammad, kami percaya. Ma jarrabna bika kadiba, kami tidak pernah sekalipun melihatmu berdusta wahai Muhammad." Masyaallah. Penduduk Makkah itu dari awal percaya dengan Nabi. Shaddaqna ya Muhammad, kami percaya. Ma jarrabna bika kadiba, kami tidak pernah melihatmu berdusta wahai Muhammad. Sehingga Bapak Ibu terhormat, sebelum jadi Nabi saja beliau mendapat gelar. Apa gelarnya? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Jujur dan terpercaya. Kami percaya wahai Muhammad, ma jarrabna bika kadiba, kami tidak pernah melihatmu berdusta. Kemudian Rasulullah katakan, fa inni lakum nadhir. Kalau begitu wahai penduduk kota suci Makkah, ketahuilah sesungguhnya aku adalah memberi kabar duka kepada kalian semua. Aku beritahu kepada kalian semua bahwa aku adalah Rasulullah. Aku katakan kepada kalian semua, baina yaday adzabun syadid, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengadab bagi siapa yang ingkar dan kafir kepadanya. Ini awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota suci Makkah. Beliau berdiri di atas bukit Safa. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan haji dan umroh masih ingat Pak ya? Di mana bukit Safa? Ingat, oh inilah awal dakwah Rasulullah. Jadi kita melaksanakan ibadah dan kita tahu sejarahnya juga, insyaallah akan bertambah keimanan kita. Semakin kuat insyaallah keimanan kita. Bapak Ibu terhormat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal sudah diberikan gelar Al-Amin. Penduduk kota suci Makkah benar-benar sudah percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya yang memeluk agama Islam tidak banyak. Yang memeluk agama Islam hanya beberapa orang. Hanya orang-orang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sahabat-sahabat yang dekat seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang pertama memeluk agama Islam. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Bapak Ibu terhormat, Rasulullah 13 tahun berada di kota suci Makkah. Rasulullah mendapatkan tantangan yang sangat besar, mendapatkan cobaan yang sangat besar, mendapatkan penganiayaan yang sangat besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika melaksanakan sholat, Rasulullah sujud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, pada saat itu Abu Jahal dan pengikutnya meletakkan kotoran unta di atas tepuk Rasul. Isi perut unta, kotoran unta diletakkan di atas tepuk Rasul. Bapak Ibu terhormat, ini Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari kita bersalawat, Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Dari sebelum kita kajian kita juga bersalawat kepada Rasulullah, ya Nabi salam alaik dan sebagainya. Bapak Ibu terhormat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, kafir Quraisy Abu Jahal meletakkan kotoran unta di sebelah unta di atas tepuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak bisa bangkit dari sujudnya. Bapak Ibu terhormat, Rasulullah sujud tidak sangat lama dan tidak bisa bangkit dari sujudnya. Kenapa? Karena saking beratnya di sebelah unta yang diletakkan oleh kaum kafir di atas tepuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasul tidak ada berani yang menolong, karena mereka juga masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya Bapak Ibu terhormat, datanglah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Fatimah angkat kotoran unta tersebut, Rasulullah lanjutkan sholatnya. Masya Allah, Nabi Bapak Ibu terhormat, orang yang kita kagumi, orang yang setiap hari kita bersolawat, orang yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Dia mendapatkan tantangan yang sangat-sangat besar, dan itu dilakukan oleh orang-orang jauh, bahkan keluarga dia. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awal dakwahnya
berjalan ke negeri Taif. Kemudian ketika sampai negeri Taif, Rasulullah berharap agar penduduk Taif mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu terhormat? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Taif, justru mereka lempar Nabi Muhammad. Mereka lempar dengan sendal, mereka lempar dengan batu, mereka ejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga luka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah terus berdakwah. Nabi Muhammad Bapak Ibu terhormat, ketika berdakwah mukanya penuh dengan luka. Sampai-sampai Bapak Ibu terhormat, bukan hanya sahabat Nabi yang menawatinya yang sedih, yang menangis. Jibril pun datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, uqallibu alaihim al-akhshabain. Apakah kau mau, wahai Muhammad, kubalikkan dua gunung besar ini kepada mereka? Jibril kalau udah muat satu malaikat tidak cukup ya. Dibalikkan satu gunung itu habis semuanya. Itu kata penawaran Jibril kepada Nabi Muhammad. Uqallibu alaihim al-akhshabain ya Muhammad. Kubalikkan aja dua gunung ini biar mati mereka semua. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La ya Jibril, jangan. Bal arju, justru aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, an yukhrijallah aslafihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Aku masih berharap wahai Jibril akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak bersekutukannya kepada yang lain. Masya Allah Bapak Ibu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, kemudian di dalam dakwahnya tidak sedikit tantangan yang beliau dapatkan. Dan alhamdulillah tadi pagi saya sampai kemarin bersama Ustaz Iqbal, dan disampaikan oleh Ustaz Iqbal kajiannya tiap minggu dan kumpulan dari banyak desa, masjid-masjid dan sholat-sholat FKSMN ya Pak. Forum komunikasi dan silaturahmi masjid dan sholat. Masya Allah, ini adalah bagian dari dakwah kita Bapak Ibu terhormat. Ini adalah bagian dari jihadnya bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya bapak kepala desa. Mengabdi kita, khidmah kita kepada umat, layanan kita kepada umat kita, layanan kita kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setiap hari kita katakan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namun sejauh mana pengorbanan kita untuk agama kita Bapak Ibu terhormat? Alhamdulillah, ketika saya sampai kemari, Masya Allah, hadir Bapak Ibu terhormat di masjid yang penuh berkah ini. Semoga ini semua Allah berikan istiqomah kepada kita semua dalam melaksanakan agama Islam. Bapak Ibu terhormat, setelah sekian tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota suci Makkah, akhirnya paman Nabi tadi yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian istrinya juga meninggal dunia yang bernama Khadijah, dan pada saat itulah dikatakan dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Rasulullah sedih, Rasulullah nangis. Paman yang meninggal, istrinya meninggal. Apalagi paman yang meninggal tidak sempat mengucapkan syahadat. Rasulullah SAW menangis. Dan akhirnya Bapak Ibu terhormat, Allah memberikan hadiah yang sangat besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan hadiah yang sangat besar. Apa hadiahnya? Allah panggil, Allah undang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ke atas, langsung ke Sidratul Muntaha. Ini nikmat yang paling besar. Kita juga seperti itu ya. Kalau misalnya Bapak Presiden datang kemari kan kita, Masya Allah, bahagia. Bapak Presiden datang kan semua keluar rumah ya. Coba sekarang bayangkan Bapak Presiden undang Bapak ke rumahnya, kasih undangan khusus di atas sama Bapak Kepala Desa, kepada Bapak ini diundang ke Istana Presiden pada sekian. Masya Allah, senangnya kita ya. Ini Presiden yang undang, apalagi kalau Allah yang mengundang. Allah mengundang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikawani, ditemani oleh Jibril alaihissalam. Dan inilah dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kenal dengan Isra dan Mi'raj. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz juga yang berkaitan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa Isra itu? Isra itu perjalanan malam dari mana?
kilo. Berarti kalau dari Medan sampai mana itu? Sampai Pekanbaru sampai nggak? 1000 kilo. Lebih lagi. Medan dari Aceh. 600. Masih 600. Palembang. Medan Palembang. Kalau kita naik bis berapa jam tuh, Pak? Medan Palembang kayaknya lebih 24 jam tuh kan? 1 hari setengah atau 2 hari. Itu naik bis. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ke langit, kemudian turun lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke kota suci Madinah 1 malam. Masya Allah, bukan kayak nikmat Bapak Ibu yang hormat. Sampai-sampai penduduk kota suci Makkah setengah tak percaya. Bahkan banyak yang tidak percaya. Namun mereka tanyakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, mereka senang nih, ini ada berita baru nih, ada berita panas nih. Dan katanya Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian udah balik lagi ke kota suci Makkah. Kayaknya Muhammad itu benar-benar berbohong ini. Mereka sampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabatmu mengatakan bahwa tadi malam dia berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi. Gimana Abu Bakar? Percaya enggak? Apa kata Abu Bakar? Siapa yang katakan itu? Sahabatmu Muhammad. Abu Bakar, iya. Dan Abu Bakar katakan Muhammad yang mengatakan itu benar. Dan Muhammad yang mengatakannya. Abu Bakar bilang, kalau sudah Muhammad yang bilang, jangankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit pun saya percaya. Masya Allah, Bapak Ibu Saudara. Masya Allah. Jangankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit pun kalau yang mengatakannya adalah Muhammad, aku percaya. Sehingga Nabi Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Apa As-Siddiq? Orang yang percaya, orang yang membenarkan. Dialah yang mempercayai. Dan Abu Bakar As-Siddiq lah orang yang pertama beriman dari golongan dewasa. Dan Abu Bakar As-Siddiq lah yang menemani Rasulullah hijrah dari kota suci Makkah menuju kota suci Madinah. Abu Bakar As-Siddiq dia yang pertama yang mempercayai Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu terhormat, apa pelajaran bisa kita ambil? Apa pelajaran bisa kita ambil? Pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu, sahabat itu meyakini bahwa apapun yang dikatakan oleh Rasulullah pasti benar. Itu sebenarnya jadi prinsip bagi kita Bapak Ibu terhormat. Kalau sudah Rasulullah mengatakan itu pasti benar. Kalau sudah Rasulullah memerintahkan kita kepada sesuatu pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau sudah itu adalah perintah dari Allah dan dari Rasulnya, pasti ada nilai pahala yang akan kita dapatkan insya Allah. Itu pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu terhormat. Dan pelajaran sebelumnya yang tadi kita sampaikan, kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, nikmat hidayah kepada kita, maka kita jaga nikmat hidayah tersebut. Bagaimana kita menjaga nikmat hidayah tersebut? Bapak Ibu terhormat, paling tidak untuk kita menjaga hidayah atau nikmat hidayah tersebut adalah istiqomah kita dalam kebaikan. Setiap minggu kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa mendapat perbendaharaan ilmu. Itu bagian daripada menjaga hidayah tersebut, menjaga nikmat hidayah. Dan yang kedua, agar kita senantiasa menjaga nikmat hidayah tersebut, senantiasa meminta kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita. Ada yang hafal doanya Pak? Agar Allah tetapkan hati kita. Apa Pak? Ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita baca sama-sama Pak. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Setiap hari Bapak Ibu terhormat, Bapak telah melaksanakan sholat qiyamul lail, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan di antara permintaan kita minta agar Allah tetapkan hati kita di dalam ketaatan. Allah tetapkan hati kita di dalam ketaatan. Allah tetapkan hati kita dalam keimanan dan
keislaman. Kita tidak tahu Bapak Ibu terhormat. Sekarang kita beriman, namun di akhir hayat kita bagaimana kita tidak tahu. Kita terus minta kepada Allah. Berapa banyak Bapak Ibu terhormat di awal hayatnya dia hidup, bahkan Rasulullah pernah katakan dia melaksanakan amalan kebaikan hingga jaraknya dengan kebaikan tersebut dengan surga tersebut sudah dekat. Namun di akhir hayatnya dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan kekafiran hingga akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga ada orang sebaliknya, dia melakukan kemaksiatan di muka bumi, dia melakukan kemaksiatan di muka bumi hingga jarak dia dengan neraka sudah dekat. Namun di akhir hayatnya dia melakukan amal kebaikan dan dia beriman kepada Allah, Allah masukkan dia dalam surganya. Maka kita minta Bapak Ibu terhormat agar Allah tetapkan hati kita di dalam ketaatan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita di dalam keislaman dan keimanan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ketika cabut nyawa kita nanti di husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu terhormat, inilah yang bisa saya sampaikan pada kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Apa yang saya sampaikan ini adalah sekedar untuk berbagi, bukan untuk mengajari, karena saya yakin yang hadir di majelis kita ini adalah orang tua dan ada juga ustaz-ustaz kita, ada para ustaz di sini dan lain sebagainya. Ini hanyalah untuk berbagi kepada kita semua, bimbang tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Saling menasihati, saling mewasiatkan atas kebenaran dan juga kesabaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.